Al-Quran memuliakan Sayyidah Maryam dengan penghormatan yang tidak pernah disematkan pada manusia lain, yaitu Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi menggunakan sumber-sumber utama. Kali ini, kami akan mengulas sebuah hikayat tentang Nabi Isa yang dikisahkan oleh Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawinya. Allah berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Dan keselamatan terlimpah atasku, Isa al-Masih, di hari aku telah dilahirkan, di hari aku akan meninggal, dan di hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Terlepas dari dua pendapat fikih tentang boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal, Nabi Isa adalah figur suci yang sangat penting bukan hanya dalam tradisi Nasrani, namun juga dalam tradisi Islam. Bukan hanya kelahirannya yang begitu diistimewakan dengan sebuah ayat Al-Quran yang kami telah bacakan di awal, Nabi Isa juga istimewa karena dilahirkan oleh satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Sayyidah Maryam. Tidak hanya itu, selain menjadi nama surah tersendiri, Al-Quran memuliakan Sayyidah Maryam dengan penghormatan yang tidak pernah disematkan pada manusia lain, yaitu penyebutan memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan memilihmu di atas seluruh perempuan di semesta alam. Nah, jika dalam kisah Israiliyat, Nabi Isa diceritakan bahwa salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan orang yang mati, dalam dunia tasawuf, sosok Nabi Isa adalah simbol dari penghidup jiwa yang mati, yang salah satu uraian kisahnya disampaikan oleh Rumi secara simbolis melalui sebuah hikayat dalam kitab Masnawi jilid 2 yang berjudul Seorang Teman Nabi Isa yang memohonnya untuk menghidupkan tulang belulang. Al-Kisah, ada orang bodoh yang menemani Nabi Isa dalam sebuah perjalanan. Di tengah jalan, teman bodoh itu melihat tulang belulang di dalam lubang tanah. Ia mengamati tulang belulang itu dengan seksama dan mengendus-endusnya. Teman bodoh itu kemudian berkata pada Nabi Isa, "Wahai Nabi Isa, mohon ajari aku nama Tuhan yang dengannya engkau menghidupkan yang mati, agar aku bisa berbuat kebaikan dengan menghidupkan tulang belulang ini. Ajari aku nama Tuhan yang melaluinya tulang belulang dalam lubang tanah ini bisa dihidupkan kembali." Nabi Isa kemudian melihatnya dengan raut muka yang penuh kecewa dan berkata, "Diam kau, menghidupkan yang mati bukan tugasmu. Menghidupkan yang mati tidak pantas keluar dari nafas maupun ucapanmu. Menghidupkan yang mati membutuhkan nafas yang suci. Seumur hidup manusia dibutuhkan agar nafasnya bisa disucikan, sehingga ia bisa dipercaya dengan kemampuan untuk menghidupkan yang mati." Orang bodoh itu kemudian menjawab, "Jika bukan aku yang menyebutkan nama Tuhan untuk menghidupkannya, engkau saja jika begitu yang menyebutkannya, wahai Nabi Isa, agar tulang belulang ini hidup kembali." Nabi Isa menangis seketika dan meratap kepada Tuhan, "Oh Tuhanku, apa yang tersembunyi dari kebodohan orang ini? Apa sebenarnya maksud orang bodoh ini dalam keinginannya untuk menghidupkan yang mati? Dia tidak memedulikan dan lalai atas kematian jiwanya sendiri, namun dia justru berusaha memperbaiki kematian tulang belulang asing yang tak dikenalnya." Dalam konteks kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari, kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain ketimbang kekurangan dan ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Hal semacam ini terjadi karena begitu dekatnya objek yang kita lihat, yang saking dekatnya ia malah tak terlihat. Perumpamaannya seperti orang yang mulutnya bau namun dia sendiri tidak bisa menciumnya, atau ibarat pepatah
Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Perjalanan spiritual adalah perjalanan menuju kedalaman diri sendiri untuk menemukan jati diri, yang langkah awalnya dimulai dengan memperhatikan diri sendiri. Karena itu, seorang pejalan harus berlatih untuk mawas diri. Ia seharusnya tidak meluangkan waktu untuk memperhatikan kekurangan orang lain ketika jiwanya sendiri masih berantakan. Bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan spiritual, tidaklah pantas dan tidak sopan baginya untuk lebih memperhatikan kekurangan orang lain ketimbang kekurangan dirinya sendiri. Orang yang memperhatikan orang lain ketimbang dirinya sendiri disebut oleh Rumi sebagai orang bodoh. Orang bodoh dalam hikayat ini diceritakan sedang menyertai dan menemani Nabi Isa. Nabi Isa adalah simbol dari pembimbing ruhani yang bisa menghidupkan jiwa yang mati. Sedangkan tulang belulang yang diperhatikan oleh orang bodoh itu adalah simbol bagi jiwa orang lain yang mati dan seharusnya tidak perlu diperhatikan orang bodoh itu karena itu bukan tugasnya. Menghidupkan jiwa yang mati adalah tugas para nabi dan para wali seperti Nabi Isa sendiri. Di hadapan Nabi Isa, sang pembimbing jiwa, memperhatikan kekurangan orang lain adalah sebuah tindakan yang tidak sopan. Tindakan semacam ini membuat pembimbing spiritual resah dan bersedih hati karena murid yang dibimbingnya tak kunjung memulai perjalanan ke dalam dirinya sendiri dan malah memperhatikan orang-orang di luar dirinya. Untuk orang semacam ini, ungkap Rumi, Tuhan berkata, orang bodoh itu adalah orang yang terbelakang. Orang yang terbelakang memang selalu mencari kemunduran. Menghidupkan yang mati adalah ibarat sekuntum bunga mawar indah yang berharga. Jika orang bodoh mengambil mawar itu di tangannya, mawar itu akan dijadikannya tanaman liar yang tak berharga. Jangan cari orang bodoh penabur benih tanaman liar semacam itu di taman surga. Di taman mawar surga tidak ada orang bodoh seperti dia. Jika orang bodoh itu pergi menemui temannya, dia akan menjadi ular yang membawa celaka. Orang bodoh itu adalah orang celaka. Dia ibarat ramuan obat yang telah berubah menjadi racun dan ular berbisa. Racun itu bertolak belakang dengan ramuan orang yang menjaga dirinya. Dalam Masnawi, Rumi menjelaskan bahwa Allah sendiri tidak menyukai jiwa seperti orang bodoh itu. Orang bodoh semacam itu tidak pantas menerima sekuntum bunga mawar yang adalah simbol dari karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Orang bodoh akan serampangan mengumbar karunia semacam itu. Tuhan hanya rela memberikan karunia bunga mawar itu kepada jiwa-jiwa yang pantas menerimanya, yaitu jiwa-jiwa yang mulia, murah hati, rendah hati, dan penuh dengan kebenaran. Orang bodoh itu diibaratkan oleh Rumi dengan ramuan yang sudah menjadi racun. Mengapa disebut ramuan? Karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan berdasarkan fitrah ilahi yang suci di dalam dirinya. Mengapa kemudian menjadi racun? Karena orang bodoh itu bukannya masuk dan mendalami dirinya sendiri, namun malah keluar dari dirinya sendiri dengan memperhatikan orang lainnya. Orang yang menjaga kesucian fitrah dirinya ini disebut oleh Rumi dengan sebutan orang yang bertakwa. Lalu Nabi Isa menyebutkan nama Tuhan pada belulang itu sebagai tanggapan atas permohonan orang bodoh itu. Tuhan kemudian menghidupkan belulang itu. Belulang itu hidup kembali dan muncul dalam bentuk seekor singa yang hitam legam. Singa hitam itu mencungkil keluar tengkoraknya dan menumpahkan isi kepalanya. Nabi Isa lalu berkata, "Mengapa engkau menerkamnya seketika?" Singa itu menjawab, "Karena dia mengganggumu, wahai Nabi Isa." Nabi Isa berkata, "Lantas, mengapa kau tinggalkan ia begitu saja tanpa meminum darahnya?" Singa itu menjawab, "Meminumnya tidak diperbolehkan untukku."
Betapa banyak orang yang seperti singa buas itu yang pergi dari dunia dan meninggalkan mangsanya tak termakan. Porsi makanannya bukan jerami, namun keserakahannya bagaikan pegunungan. Ia tak punya kekuatan meskipun adalah kekuatan yang dicarinya. Nabi Isa kemudian berdoa, "Oh Tuhan, selamatkan kami. Apa yang nampak umpan bagi kami ternyata adalah mata pancing. Mohon singkapkan pada kami segala sesuatu apa adanya." Lalu singa itu berkata, "Wahai Isa al-Masih, aku memangsa orang bodoh ini bukan untuk keuntunganku. Aku memangsanya agar ia menjadi sebuah peringatan yang diperhatikan. Jika saja di dunia ini ada bagian yang diberikan untukku, apalah kepentingan yang aku punya dengan orang bodoh yang jiwanya mati ini?" Dari sini kita mengerti bahwa orang bodoh adalah orang yang sibuk memperhatikan kekurangan jiwa orang lain ketimbang memperhatikan kekurangan dirinya sendiri. Rekaman singa yang diterimanya itu adalah balasan yang pantas untuknya. Rumi mengumpamakan orang bodoh itu seperti seekor keledai yang menemukan air murni di aliran sungai, namun malah mengencinginya. Nabi Isa adalah simbol dari kehidupan. Dalam tasawuf, kehidupan seringkali disimbolkan dengan air. Keledai adalah simbol dari orang yang jiwanya bodoh dan dungu. Jika keledai itu mengerti betapa berharganya arus sungai itu, ia takkan menginjakkan kakinya, namun meletakkan kepalanya ke dalam arus sungai itu dan meminumnya. Artinya, jika seseorang menemukan figur suci seperti Nabi Isa yang adalah penghidup jiwa, yang oleh Rumi disebut dengan sosok amir pimpinan air, sosok pemelihara kehidupan, seharusnya orang itu diam di depannya dan memohon, "Wahai Nabi Isa, wahai amir pimpinan air, wahai penghidup jiwa yang mati, mohon jadikanlah jiwaku hidup dengan perintah kun." Nabi Isa adalah simbol dari pembimbing ruhani. Dalam agama apapun, di depan pembimbing ruhani tidaklah sopan bagi seseorang untuk memperhatikan kekurangan jiwa orang lain sedangkan jiwanya sendiri masih berantakan dan mati. Jiwa yang mati adalah jiwa yang belum suci. Agar suci, seharusnya jiwa itu memohon petunjuk dan bimbingan dari pembimbing ruhaninya dan bukannya malah memperhatikan kekurangan jiwa orang lainnya. Apalah artinya keinginan untuk membenahi orang lain jika dirinya sendiri masih berantakan? Rumi kemudian berpesan, "Perhatikan, di depan Nabi Isa, jangan berharap jiwa anjingmu bertahan hidup, karena jiwa anjingmu adalah musuh ruhmu sejak lama." Jiwa adalah lapisan diri manusia yang berada di antara dimensi jasmani dan dimensi ruhani. Jiwa disebut spiritual ketika ia cenderung kepada dimensi ruhani, yaitu dimensi yang suci di kedalaman diri manusia. Ketika jiwa itu cenderung pada dimensi jasmani atau duniawi, maka ia disebut dengan jiwa anjing. Karena itulah Rumi menyatakan bahwa jiwa anjingmu adalah musuh dari ruhmu sejak lama. Rumi kemudian berdoa di akhir hikayat ini, "Semoga debu melapisi belulang itu, sehingga debu itu bisa menghalangi anjing ini dari memburu ruh itu." Rumi kemudian mengingatkan kita bahwa kau bukan anjing, namun bagaimana bisa kau mendambakan tulang belulang? Artinya, jati dirimu adalah ilahi. Karena itu, masuklah ke dalam dirimu sendiri agar kau temukan Tuhan di dalamnya. Perhatikan kekuranganmu sendiri dan mintalah pada Tuhan agar Dia menyempurnakanmu, dan jangan perhatikan kekurangan orang lain. Lalu Rumi berkata, "Apalah arti mata yang tidak punya pandangan di dalamnya dan tidak mendapatkan apa-apa melainkan malu saat diuji ketajamannya? Sangkaan bisa salah dari waktu ke waktu, namun apalah sangkaan ini yang buta akan jalan rohani?" Artinya, setiap manusia sebenarnya dikaruniai kemampuan untuk melihat dan memperhatikan dirinya sendiri. Selama seseorang belum sempurna jiwanya, kemampuan melihat
diri diberikan untuk memperhatikan diri sendiri dan bukan orang lain. Jika seseorang lebih memperhatikan kekurangan orang lain tanpa memperhatikan kekurangan dirinya sendiri, artinya kemampuan melihat diri itu menjadi sia-sia. Kemampuan melihat diri harusnya digunakan untuk mendalami diri sendiri, bukan untuk keluar dan malah memperhatikan kekurangan orang-orang lainnya. Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.